ucapin terima kasih dulu. Banyak yang khawatir dengan saya, banyak yang takut banget, deg-degan katanya kan dokter nge-review. Saya yang deg-degan. Saya ucapin terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya juga sudah 2 tahun banyak pengalaman, banyak belajar juga, dan saya lebih berhati-hati. Tapi saya nggak bisa diam, karena saya juga melihat ada beberapa oknum yang masih jual skincare abal-abal, apalagi yang sangat berbahaya. Saya nggak bisa diam. Tapi saya juga banyak belajar, jadi kita bertanya saja ya. Saya bertanya-tanya kepada mereka semuanya, kenapa bisa jadi seperti ini. Saya sebenarnya sudah bertanya dari sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, tapi diam saja artisnya, ya seperti nggak ada apa-apa. Jadi menurut saya sudah saatnya kita punya tugas masing-masing ya. BPOM punya tugas untuk ngeluarin BPOM, polisi untuk nangkepin, saya untuk kasih edukasi dan ngasih tahu masyarakat, ini loh faktanya. Yang tugas media adalah memviralkan, tugas masyarakat, netizen adalah memviralkan ini semuanya supaya nggak lagi ada korban, baik korban artis. Saya juga nggak yakin nih artis-artis yang ada di sini itu tahu bahwa produk ini dicurigai, diduga belum BPOM. Yang kedua, korban yang pakai, karena korban yang pakainya itu juga banyak banget ya. Jadi tugas kita adalah memviralkan ini sama-sama supaya nggak ada lagi nih oknum-oknum yang berjualan seperti ini dan korban-korban lainnya. Nah, kemarin ada banyak banget yang report dengan saya, dok, saya pasien yang deg-degan, pusing, ya berdebar-debar jantung saya. Akhirnya diarahkan ke satu produk dan saya memeriksa produk tersebut. Produk ini adalah produk punyanya artis, saya sebut saja namanya Mbak Steffi Agnesia. Nah, saya tuh bertanya-tanya dengan Mbak Steffi-nya. Mbak Steffi, kalau ini produknya memang sudah BPOM, ya, saya sudah cek ini sudah BPOM. Nah, ini BPOM-nya ada di mana nih? Terutama ini ada Slim Strong dan Extra Strong yang dipromosikan oleh beberapa artis besar di Indonesia. Banyak banget dia menggunakan artis-artis. Semua produknya ini pakai artis-artis besar itu seperti Fuji, Lucinta Luna, Luna Maya. Ya. Ada juga pakai, kalau saya lihat ada Kartika Putri juga, ada Sandra Dewi, ada Amanda Manopo, dan puluhan selebgram lainnya. Dan dari sini saya melihatnya nih ya, ketiga produk ini baik tiga-tiganya ini ya, ini nomor BPOM-nya kok sama pakainya. Jadi tiga produk ini menggunakan satu nomor BPOM. Dan spesialnya lagi nih, yang dua ini tidak ada nomor BPOM-nya. Dan ini dipromosikan oleh seorang artis yang cukup dikenal oleh masyarakat. Bukan cukup ya, saya pikir sangat terkenal. Saya punya pertanyaan nih, satu, mana nomor BPOM-nya ini? Tolong dijawab Mas Devi ya. Siapa tahu nih dari BPOM-nya mungkin lupa masukin ke webnya, kan siapa tahu kan. Jadi saya cari-cari di mana, sampai cari di bawah meja kagak ketemu juga ya. Siapa tahu Mbak Steffi mau jawab ya kayak gitunya. Terus pertanyaan yang kedua adalah untuk artisnya Mbak Amanda Manopo di sini. Saya cuma bertanya Mbak, apakah Mbaknya tahu bahwa produk yang digunakan ini diduga tidak BPOM? Dan saya sudah memasukkan ke lab hasil untuk kotak yang ini, yang Extra Strong yang dipegang oleh Mbak Amanda Manopo, ternyata dari hasil lab diduga hasilnya adalah sibutramine yang merupakan obat berbahaya yang sudah dilarang oleh BPOM sejak tahun 2010. Yang ternyata memang punya efek samping itu buat jantung berdebar-debar, bukan jatuh cinta ya, tapi ini berbahaya buat kepala pusing ya, bahkan bisa menyebabkan stroke dan gagal jantung. Ya, dan ini dipromosikan oleh seorang artis besar di Indonesia. Pertanyaan saya itu adalah, apakah Mbak Amanda Manopo mengetahui bahwa produk ini itu belum BPOM? Bagaimana, apakah dicek terlebih dahulu atau enggak? Apalagi ada statement dari sang artis bahwa produk ini adalah produk BPOM dari bahan alami dan halal. Saya bertanya, di mana halalnya dan bahan alaminya? Kita lihat ya. Iya, yang pasti udah recommended dan udah BPOM juga. Sudah BPOM. Minumnya sesuai aturan. Sehari minum 2 kapsul pagi dan sore. Tapi aku kadang-kadang masih bahan alami ya. Kapsulnya sama seperti yang dipegang Mbak Amanda Manopo. Jadi saya cuma bertanya ya, apakah Mbak Amanda Manopo-nya tahu? Nah, begitu juga dengan di sini saya juga melihat ada Mbak Sandra Dewi. Ini saya artis favorit saya, saya kagum banget dengan dia juga. Ini
mengejutkan saya juga. Ini produknya juga BPOM-nya ada di mana? Pertanyaan saya, apakah Mbak Sandra Dewi tahu bahwa produk ini itu belum BPOM dan produk ini diduga ada kandungan berbahaya di dalamnya. Jadi ini berdasarkan hasil lab ya. Mudah-mudahan Mbak Sandra Dewi dan Mbak Amana Bonopo serta yang punya produk nih, karena saya nggak nyerang artisnya nih, yang punya produknya Mbak Stevi mau jawab pertanyaan saya. Tapi juga penting menurut saya untuk artis. Seorang artis kan mempromosikan produk itu harus dicek benar-benar ya, karena apa yang mereka syaratkan itu bisa membantu orang, bisa nyelamatin orang, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, apalagi ini yang dijualan di lapaknya Mbak Stevi sendiri, ini tulis ya, pelangsing BPOM dan halal. Di mana nih BPOM dan halal nih untuk kedua produk tersebut ya. Dan juga 100% herbal, aman untuk ibu menyusui ya. Bahkan katanya aman, saya nggak tahu nih, aman untuk ibu menyusui nggak? Kalau sibutramine itu setahu saya sih tidak aman. Bahkan bukan menyusui aja tidak aman, apalagi kalau misalnya ibu menyusui ya. Ini jadi pertanyaan saya, dan ini artis-artis yang pakainya ini ada Fuji nih. Ya. Nah, kebetulan yang dipegang oleh Fuji sendiri itu adalah produk yang BPOM. Nah, ini menjadi pertanyaan dan cerminan kita bersama. Seperti yang kita tahu, ini produk-produk dia skincare-skincare-nya juga, yang saya duga tidak BPOM. Ini ada sabun, saya duga nggak BPOM juga, karena saya nggak ketemu nomor BPOM-nya. Nanti kalau saya judgement, nanti saya tuh tangkap lagi tuh. Jadi saya menduga aja, menduga-duga. Dan ini ada body lotionnya, ada tonernya, juga saya duga tidak BPOM karena saya nggak ketemu di website BPOM, dan di sini juga tidak dilampirkan. Dan ini juga sabunnya saya juga tidak BPOM. Jadi kalau dilihat di sini, dan ini ada kapsul whiteningnya juga, dan saya duga juga tidak BPOM ya, karena tidak ada nama BPOM-nya. Dan ini sudah dijual 2 tahun, ya sudah dijual 2 tahun, dipromosikan oleh artis-artis. Dan juga omsetnya puluhan miliar, lebih dari 10 miliar, sudah saya hitung omsetnya, ya lebih dari 10 miliar. Kan kasihan ya, banyak orang yang sudah terlanjur pakai ya, mana nomor BPOM-nya? Ya, apa buktikan bahwa ini dijual dan direkomendasikan artis ini benar-benar aman. Nah, saya punya pertanyaan bagus untuk teman-teman semuanya. Jadi yang BPOM itu cuma satu ini, yang tidak BPOM ini. Nah, apakah ke depan kalau misalnya artis-artis, saya yakin sih artis-artis ini yang mempromosikan ini tidak tahu bahwa produk-produk tersebut ini adalah bukan produk yang BPOM. Tapi kalau ke depan masih mempromosikan, menurut kalian masih layak nggak sih? Ya, apakah kalau misalnya mempromosikan yang BPOM nih ya, tapi kan saya cuma promosikan yang BPOM dong. Seperti kata bestie saya yang lama ya, kayak gitu punya kan. Yang ini bukan urusan saya nih, katanya bukan masalah saya nih. Cuma permasalahannya adalah ketika klien menghubungi atau pasien menghubungi toko tersebut, yang ditawarkan itu yang ini, bukan hanya yang ini. Apakah itu ikut berdosa atau enggak ya? Itu bertanya ya saya bertanya ya. Mungkin teman-teman media bisa bantu menjawab. Nah, ini adalah hasil penyelidikan saya. Sebenarnya saya pengen bicara selama 2 tahun ini, tapi saya tahan karena saya punya ada beberapa kasus. Tapi setelah selesai, saya juga ngerasa Indonesia itu negara ada kepastian hukum, dan kasihan sih masyarakat Indonesia jadi korban. Nah, saya minta tolong media untuk membantu saya bertanya dengan artis-artis tersebut. Tolong banget untuk media-media sekalian, jangan ditulis nanti beritanya Dr. Richard senggol artis ya. Nanti kesannya seolah-olah saya yang buat masalah. Saya ini cuma bertanya. Dan yang buat masalah di sini adalah sebenarnya adalah yang punya produknya. Ini masalahnya BPOM-nya ada di mana? Ya, kalau kalian menuliskan berita Dr. Richard senggol, jadi seolah-olah saya yang bermasalah, dia yang jualan yang diduga nggak BPOM ini nggak ada masalah. Justru sebenarnya masalahnya ada di dia. Dan saya cuma bertanya nih, tolong dijawab. Dan nggak fair rasanya ketika saya bertanya seperti ini, artisnya menutup private semuanya, terus menghilang, bahkan sekarang dia ngeblok saya, dan semuanya dihapus. Lah, kalau saya tanya, kok dihapus? Kalau ditanya dijawab aja. Kalau misalnya dia bilang, ini loh Dr. Richard nomor BPOM-nya, naik loh nama dia. Kalau dia mengblok saya, memprivate saya, apalagi dihapus, saya justru jadi tanda tanya besar untuk produknya. Atau jangan-jangan memang tidak ada. Dan ini juga untuk BPOM dan pihak kepolisian juga notice untuk permasalahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan rekan-rekan media. Silakan yang ada ingin bertanya. Sejauh ini ada teguran dari artis yang bersangkutan nggak sih? Oh, menghilang.
bunyinya silent semua. Bapak boleh tahu siapa aja artis yang ketika ditanya lalu ngeblok? Yang ngeblok saya, yang saya lihat ngeblok saya nih Stevie langsung ngeblok saya. Kalau dari Mbak Amanda Manopo kan saya tanya dari feed ya, juga nggak ada jawaban apa-apa, tapi saya nggak diblok kok, saya nggak diblok. Ini ya foto ya, Fuji ya mempromosikan, tapi ini memang produknya yang Bepom ya. Tapi permasalahannya ini juga laris manis banget nih, gitu. Kan kasihan tuh orang diarahkan ke sini kayak gitu kan. Tuh. Dok, kenapa yang dituju produknya Stevie? Atau mungkin ada artis-artis lain, produk artis-artis lain? Atau Banyak. mungkin ini yang lebih parah? Oke, saya tuh sebenarnya kecewa banget dengan artis-artis yang mempromosikan produk yang diduga tidak Bepom ya. Karena kan sebenarnya mereka ini punya banyak followers dan laku jualannya ya, dan masih efektif jualan tuh pakai artis ya. Dan ini kan sebenarnya cukup berbahaya, cukup membahayakan masyarakat sebenarnya ya. Dan ini sudah saya kumpulin. Ini adalah review pertama saya. Setelah ini ada beberapa artis lagi, bahkan ada beberapa centang biru yang jutaan juga jual pakai oknum. Tapi ini yang pertama. Ini yang pertama dulu ya. Yang saya incar adalah produk-produk yang terkenal. Kalau yang nggak terkenal banyak banget yang abal-abal di Indonesia banyak. Tapi ini adalah salah satu pembelajaran kita bahwa seorang artis, seorang panutan itu harus menjual produk yang benar-benar Bepom, benar-benar halal, nggak boleh. Ini masuk penipuan nggak sih ke masyarakat? Saya nanya ya ini ya. Masuk nggak sih penipuan bahwa katanya Bepom halal dan herbal, tapi ternyata isinya adalah sibutramine? Oke, boleh ditanyakan ke artis-artis tersebut. Ini artisnya kurang lebih tahu nggak ya? Dan benar-benar pakai nggak produknya? Dokter, untuk menghindari kejadian seperti yang kemarin gitu, yang prosesnya akhirnya panjang, mungkin dari dokter Richard sendiri dan tim apa yang perlu dipersiapkan untuk menghindari hal seperti kemarin? Saya punya lawyer saya sendiri, sudah mempersiapkan, dan kita sudah mereview semua konten-konten kita yang naik. Sudah ada lawyer, dan saya izin dengan lawyer-lawyer saya juga untuk ya kompres seperti ini juga. Dan sebenarnya kan basic saya di sini adalah bertanya ya. Saya ngerti sekali concern kalian takut, saya thank you banget. Tapi kan saya cuma bertanya. Dan saya cuma butuh jawaban sih dari yang ngejualnya dan dari artis tersebut. Kalau saya pikir akan lebih wise dan lebih dewasa kalau misalnya artisnya mengatakan, oh iya memang belum Bepom lagi diurus, kami minta maaf dan kami akan urus Bepomnya. Silakan aja, semua orang ya, kalau masalah mau ditangkap atau enggak itu kan hak polisinya ya. Kalau misalnya untuk artis yang sudah mempromosikan, oh iya kami hilaf, kami salah, kami nggak ngecek lagi, kami ditipu juga, kami juga korban, cukup sampaikan saja. Karena apa? Promosinya itu kan bisa membahayakan orang lain. Sudah sempat membahayakan orang lain kayak gitu. Diklarifikasi dong, dikasih tahu ke masyarakat bahwa oh yang kami promosikan kemarin itu salah. Ternyata kami hilaf, kami salah. Saya pikir cukup sih sampai di sana. Tapi ini kan potensi ketersinggungan dari pihak-pihak yang dimention sama Dr. Richard ini kan lumayan besar juga ya nantinya. Kemarin Dr. Richard sempat bilang udah kapok, nggak mau lagi kayak gini-gini gitu. Sekarang pada akhirnya memunculkan hal seperti ini lagi dengan potensi ketersinggungan yang sama itu gimana? Oke, jadi banyak kalau bilang seperti itu ya, potensi ketersinggungan. Jadi kita harus bagaimana? Apakah kita kalau melihat skincare abal-abal kayak gini punya banyak, kita diam saja, kita nggak usah apa-apain. Jadi kalau misalnya artis promosikan sesuatu hal yang diduga tidak Bepom atau racun sekalipun, kita diam aja. Kan nggak bisa seperti itu ya kita ya. Kita harus kasih tahu ke masyarakat. Yang kedua, kapok. Yes, kapok. Saya sebenarnya sampai akhir tahun kemarin kapok banget saya dibuat oleh teman saya yang satu itu ya, kapok banget saya. Tapi setelah saya menang pra peradilan, saya kan baru tahu, oh berarti ada kepastian hukum di Indonesia. Kebenaran itu di atas segalanya. Dan saya mungkin misi saya di dunia ini adalah jalan hidup saya adalah memang seperti ini, mau kasih tahu ke masyarakat. Ya, dan saya pikir review saya juga kan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat. Kenapa sih saya nggak pakai diri saya untuk banyak nyelamatin orang lain? Kalau ngomong kapok banget saya. Tapi kapok itu saya jadikan buat diri saya itu jadi lebih berhati-hati. Jadi nggak barbar lagi. Kalau dulu kan barbar banget tuh saya tuh. Wah ini produknya, jangan ini deh. Ini produknya abal-abal kayak gitu. Jangan dipakai. Kalau sekarang enggak, saya akan lebih halus. Ini produknya sudah Bepom. Ini Bepomnya di mana ya? Bantu saya dong cari Bepomnya ada di mana. Mungkin ada di bawah sini kayak gitu punya. Yuk kita tanyain artisnya sama-sama yuk. Bepomnya ada di mana? Terus kita tanya dengan Mbak artisnya ini mempromosikan. Tahu nggak sih Bepomnya ada di mana? Kalau itu pun bisa dimasukkan pidana untuk saya, wassalam negara kita.
nggak bisa ngomong lagi saya.